وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari juga Allah, Rabb semesta alam, pada hari ini Allah berikan kita kemudahan. Kemudahan untuk menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu dan Allah berikan kemudahan baginya untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah berikan kemudahan dia untuk menjemput surga. Karena sejatinya tidak akan mudah orang mendapatkan surga kalau orang tersebut berleha-leha dalam kehidupan dunia. Maka sebagai bentuk cintanya Allah terhadap hamba-hambanya, maka Allah berikan kemudahan bagi siapa-siapa saja yang dalam dirinya untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah salah satu sarana untuk menguatkan iman. Kalaulah ibarat handphone, maka iman itu perlu dicas juga. Kalau seandainya handphone kita habis baterai, kita sebagai manusia langsung mencari charger atau casan, langsung segera ambil dicas biar HP-nya tidak mati. Begitupun dengan iman kita, maka iman kita perlu dicas dengan apa? Kalau ini dengan cara belajar. Belajarnya belajar ilmu agama. Maka tak khayal kenapa hari-harinya Allah berikan kelalaian. Hari-harinya Allah berikan kemudaratan, maksiat yang ada dalam dirinya. Kenapa hal seperti itu? Karena dia tidak mau menuntut ilmu. Karena di dalam hatinya masih terdapat kesombongan, masih terdapat penyakit hati. Dan penyakit hati kesombongan itu bisa dihilangkan dengan cara menuntut ilmu. Maka tanda-tanda seseorang lemah imannya adalah ketika dia hari itu tidak maksimal mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika azan memanggil, ketika iman kita lemah, kita menganggap azan itu hanya sebatas panggilan biasa. Tapi bagi orang-orang yang imannya lagi tinggi atau meningkat, maka ketika azan dia langsung mensegerakan untuk mengunjungi atau mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ujian kita. Kenapa iman menjadi lemah? Itu bukan karena, tapi akibat. Akibat kita tidak mau menjaga tubuh kita. Kita tidak mau menjaga hati kita. Kita tidak mau menjaga apa-apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga Allah pun tidak meridhoinya. Maka Allah membuat hati kita terlena terhadap kehidupan akhirat kita. Contoh lebih mudahnya ketika di jalanan lihat wanita tak berhijab, ya, atau kakinya tersingkap, terlihat, auratnya terlihat. Kalau kita imannya lagi lemah, kita nganggapnya alam penyawa Tapi kalau imannya lemah, imannya lagi meningkat, ketika melihat, astagfirullahaladzim, tidak pakai dibuka matanya, tidak pakai, tapi benar-benar ditutup. Nah, ketika iman kita meningkat tadi, maka segera kita langsung memalingkannya, bukan malah mempertontonkan, bahkan menjeletinya, ya. Itu salah satu contoh. Belum lagi tontonan-tontonan kita di televisi, di YouTube dan lain sebagainya macamnya. Ketika ada dipertontonkan yang melihatkan aurat, kita menganggap hal itu biasa. Padahal itu mudaratnya sangat-sangat luar biasa, bisa melemahkan iman kita. Makanya ada takhayal ketika kita bangun tahajud agak susah. Ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah agak susah. Ketika kita belajar menuntut ilmu agama
sangat berat sekali. Kenapa? Karena diri kita imannya lemah. Maka butuh dicas. Dan cas itu harus dipaksa. Kalau seandainya handphone ini tinggal 1%, maka cak mana caranya? Kita cari casannya. Kalau casannya rusak, apa yang kita lakukan? Berejo, cari ke warung, ya, cari yang jualan casan. Udah ganti mereknya, tak sesuai, cari lagi, kita putar sampai ketemu. Itu baru handphone. Begitupun dengan keimanan kita. Ketika keimanan kita lagi lemah ini, lagi futur, ibadah tidak maksimal, ketaatan kita sama Allah tidak maksimal, maka bagaimana caranya? Berbanyak istighfar. Astagfirullah. Istighfar itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang secara tidak sengaja kita lihat, kita dengar, ya, yang kecil-kecil. Kalau dosa besar salah taubat. Kalau yang kecil-kecil tidak sengaja kelihatan, auranya terlihat misalnya, ya, maka berbanyak istighfar. Astagfirullah. Itu yang akan mengecas pelan-pelan. Kalau sudah agak penuh imannya 10%, 20%, maka diperkuat dengan kunjungi tolabul ilmi. Ya, kunjungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ikut belajar, ikut di dalamnya pengajian itu, sehingga iman kita akan pelan-pelan meningkat. Dan ketika iman kita meningkat, nak cak mano begoda dunia tidak bakalan terikut, ya, kayak Nabi Yusuf. Kalau pernah baca di Al-Quran atau pernah dengar cerita dan kisah Nabi Yusuf, bagaimana ketampanan beliau luar biasa. Saking luar biasa tampan gantengnya dia, ketika beliau lewat, ada wanita sedang mengupas buah-buahan, maka secara tidak langsung terbeset tangannya. Apa yang terjadi? Tidak merasa sakitnya. Pas selesai dia lewat, baru dia sadar bahwa tangannya terluka akibat pisau tadi. Bahkan yang luar biasanya, istrinya kerajaan tergila-gila, ya. Tergila-gila akibat begitu luar biasanya ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ini. Saking tampannya dipitnah, ya, dipitnah dan lain sebagai macamnya. Karena keimanannya sangat tinggi, maka beliau terbebas dari fitnah dunia. Kalau seandainya kita na'udzubillah, ya, beriman cantik, ya, dari kerajaan, hartanya banyak, ada galau dalam diri dia, mikir dua kali gitu, ya, saking lemahnya iman kita. Tapi tidak bagi Nabiullah Yusuf tadi, karena imannya sangat tinggi, karena ia jaga matanya, pendengarannya, perasaannya, pikirannya ia jaga, maka Allah berikan rahmat dalam dirinya sehingga terinspirasi untuk membaluri tubuhnya dengan kotoran. Sehingga ketika istri raja tadi mendekat, tidak jadi, ngapa? Kayaknya bodoh, macam mana? Masa kotoran dibalur dalam tubuhnya? Padahal dia tidak bodoh, tapi karena rahmat Allah tadi turun, maka Allah berikan dia ide untuk membaluri dia sampai tergoda dengan fitnah dunia. Akhirnya tidak jadi. Jangan sampai kejadian itu memalukan si istri kerajaan tadi. Akhirnya apa? Dikoyakilah bajunya, ya. Dikoyak di bajunya, akhirnya di persidangan dan sebagainya macamnya. Yang tadinya salah, yang tadinya Nabi Yusuf itu benar, dianggap salah, ya. Masih juga di penjara, ya. Sebenarnya raja itu tidak tahu istrinya salah, tapi tidak galak membenarkan istrinya, tidak galak membenarkan Nabi Yusuf. Masih masuk penjara juga. Terjadi di zaman sekarang, terjadi banyak, ya. Maka tak khayal, jangan heran kalau seandainya sekarang banyak yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kenapa? Fitnah dunia itu. Maka mana caranya terhindar dari fitnah dunia? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
Ketika banyak istighfar, pola pikir kita di-upgrade, diperbaharui dengan apa? Untuk ilmu agama. Yang sekiranya sering tertonton yang buka aurat, aku bilang pelan-pelan dihilangkan. Terjingok, astagfirullahaladzim, jangan, jangan ya. Tapi ketika terjingok tak sengaja, segera istighfar astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu luar biasa. Makna dari istighfar itu luar biasa. Ketika kita membacanya dengan iman, bukan dengan mulut. Kalau kita bacanya dengan iman, ya Allah, ampunilah dosa kita. Sampai kita mau istighfar astagfirullahaladzim itu, kita menghayati makna itu, lalu spontan kita memikirkan kejadian yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakukan, maka tetes air mata. Maka ketika kita istighfar sebenarnya bukan kuat-kuat dan cepet-cepet. Astagfirullahaladzim. Ada aja itu. Ya banyak ya. Maka kalau istighfar itu benar-benar khusyuk. Astagfirullahaladzim. Hayati makna itu. Ketika kita memaknai hayat itu, ya, dari perkataan astagfirullahaladzim, terbayang kita dosa-dosa yang dilakukan, maka secara spontan tertetes air mata kita. Dan itu akan menguatkan iman. Karena iman itu perlu dijaga. Karena kenapa? Bentar lagi panggilan iman bakal memanggil kita. Apa itu? Di bulan Ramadan. Kalau bukan karena iman, tidak akan kita senang dan gembira di bulan Ramadan nanti. Tapi karena iman kita meningkat, ketika kita di bulan Ramadan, bismillah, kita ikuti olimpiade bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah olimpiade orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang itu tidak beriman atau orang itu tidak bertakwa, maka dia menganggap puasa itu sebagai cobaan, sebagai musibah, sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa? Lah sehari harus makan siang, pagi, sore, malam, cemilannya ini disuruh puasa dari pagi, dari pagi sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Siksa ya, tersiksa dia ya, apalagi badan yang sering makan terus ya, badan gemuk sering makan terus, tersiksa dia. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai iman, maka dia menjadikan itu sebagai ladang pahala, sebagai olimpiade untuk meningkatkan dan memperbanyak dan meraih ridha Allah sebanyak-banyaknya. Itu akan kita lakukan. Maka bulan Sya'ban itu sebagai pemanasan. Kalau kita melakukan aktivitas olahraga, langsung kita lari, kemeng kaki kita, rengkau badan kita. Tapi ketika kita stretching ya, pemanasan, entah itu bentar atau lama, maka tidak begitu terasa rengkuh badannya ketika olahraga. Begitu dengan Ramadan. Maka maksimalkan di beberapa hari ini dengan memperbanyak tilawah Quran. Kalau saatnya sempat nak puasa besok, dicoba dulu puasa wadah ini, mudah-mudahan kuat nanti. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah baca Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan, adalah salah satunya di Al-Quran. Maka perbanyak dibaca Al-Qurannya nanti. Sebelum itu maksimal, sekarang ini dipanaskan. Sering-sering dibaca Quran, dimaksimalkan, ditadaburi. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapat kemuliaan di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan di beberapa hari tersisa ini Allah sampaikan usia kita untuk bertemu di bulan Ramadan, dan kita bisa ikut andil dalam perlombaan tadi, ikut andil untuk meraih keridhaan Allah di bulan Ramadan. Kita bisa ikut andil melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa untuk umat-umatnya Rasulullah. Ya, ini benar-benar ibadah untuk kita, bukan untuk Nabi, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ketika kita maksimal di dalam bulan Ramadan itu, maka luar biasa yang kita dapat nanti. Terkejut kita di akhirat ya. Alang banyaknya ini amal-amal aku, alang kerindu, alang keindahnya yang aku dapatkan di akhirat ini. Itu buah dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Maka maksimalkan untuk menuntut ilmu agama. Maka di beberapa waktu singkat nanti perbanyak kajian, mendengar kajian tentang bulan Ramadan, sehingga iman kita makin meningkat. Ketika kita bulan Ramadan, maka kita benar-benar siap untuk berperang di bulan Ramadan nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين صدق الله العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمان لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Santai deh, dibawa santai, nyanyi itu dibawa santai, jangan sampai ngejar cepetnya, panjang pendeknya itu abaikan, sehingga mana bagian pola kita dilewatkan. Itu pelan-pelannya ya, langsung jadi dulu. Baladan aminan, ini pendek ya. Yang A-nya yang dua harokat, N-nya yang dua harokat, karena dilolong. Rabbi ju'al hadha baladan aminan wal langsung roh afim kebal wal dulu langsung masukkan rohnya kebal wal zuk ahlahu hadha baladan amanan wal zuk ahlahu minan thamar. Perhatikan ini. Terus qawa'ida minal baiti, jangan lupa ketika ada yang mati ianya dibaca juga dari i, baiti wa Ismail. Nanti kalau itu nanti sering-sering kita lakukan, sehingga ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya makin ringan. Kalau kita berpikir ketika kita baru mengenal Al-Quran itu kan agak-agak kaku. Ketika nyambung
Ketika semakin kita diasah dibaca, agak lemah dikit, lebih enak bacanya. Semakin kita tingkatkan lagi bacaannya, semakin lancar bacaan Al-Quran kita baca. Wa idh yarfa'u Ibrahimu, sehingga lancar bacanya akibat apa? Akibat dari apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin fasihlah dari lidah-lidah kita. Makanya butuhnya guru untuk meluruskan. Di rumah maksimalkan untuk dibaca. Baca sebanyak-banyaknya untuk mengkonfirmasi pikiran ini merekam seluruh apa yang dibaca. Maka ada penelitian ketika kita membaca Al-Quran ribuan kali, berapa ribu kali lupa kami. Ketika kita membaca Al-Quran ribuan kali, maka secara langsung kita bisa menghafal Quran. Kalaulah kita pernah mendengar surah Al-Fatihah dulu kecil, kita kira-kira ngapal lah Al-Fatihah, kita hafal lah? Tidak ya, tapi kita dengar. Tapi ya, ketika di ayat beberapa ayat kita sering ngaji, misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa, kita sering bacakan itu, pas imam baca nyambung. Kenal, setidaknya kenal dulu, walaupun belum hafal. Nah, ketika kenal itulah karena kita sering membacanya. Apalagi kalau kita sering mengaktifkan penglihatan kita dan gerak tangan kita. Maka ketika imam membaca surah Al-Fatihah salah, maka secara langsung respon mata kita langsung mengaktifkan. Ini salah imam ini. Harusnya Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman, jangan. Berarti Ar-Rahman itu salah, tapi Allah secara langsung terekam oleh ingatan kita karena sering kita baca dan sering dipelajari dan sering ditalaki oleh beberapa apa yang kita baca tadi. Maka pentingnya mengaktifkan seluruh anggota tubuh kita ketika baca Al-Quran. Makanya pentingnya menghadirkan hati ketika belajar. Ketika kita menghadirkan hati belajar, maka benar-benar maksimal hasil dari yang kita dapatkan. Makanya tidak akan kelar permasalahan-permasalahan di dalam lingkungan kita ketika dia menuntut ilmu agama, dia sambil main handphone, dia sambil cerita kanan kiri, dia sambil ngobrol, sambil mikirin mikirin cak mau besok, cak mau lusa, dia mikirin itu. Maka ketika dengerin ceramah oleh siapa saja, tidak bakal masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau seandainya kita pengen itu masuk ilmu itu, kita benar-benar konsen. Atau kawan ngajak ngobrol, kita berfokus. Maka hasilnya akan berbeda dengan orang-orang yang menganggap belajar itu biasa-biasa saja. Maka sejatinya belajar itu perlu konsentrasi. Maka berapa waktu yang maksimal kita konsentrasi? 30 sampai 60 menit. Selama 1 jam itu benar-benar konsentrasi. Setelahnya mungkin bisa sambil relakskan badan ya, sambil nanya kalau saya nggak tahu. Itu memaksimalkan pikiran kita. Nah, jadi 30 sampai 60 itu waktunya benar-benar maksimal untuk otak merekam. Tapi kalau ada beberapa orang yang 2 jam sampai 3 jam dia masih bisa, tapi tidak banyak, 1-2 orang, tapi kebanyakan kita 30 sampai 60 sudah berasa otak kalau belajar. Apalagi belajarnya berat, tingkatannya berat ya, misalnya agak berasap otaknya. Baik kurang seperti itu. Jadi catatannya ketika tilawah di rumah perhatikan huruf per huruf. Untuk di rumah juga ketika baca Al-Qurannya tidak mesti ngebut dulu, pelan-pelan menghayati ayat per ayat itu dihayati. Nanti ketika ketemu feel-nya ya, ketika kita baca Al-Quran ketemu feel-nya, kita bakal menikmati bacaan apa yang kita baca. Bukan sebatas bacaan baik, tapi kita benar-benar menikmati apa yang kita baca. Dan kurang seperti itu. Kemarin ada PR ya. Nah, ada PR, setelah itu PR ya. Kali ini kita membahas tentang zat. Baru
spontan, udah. Yang ini kita baru ro dan za. Kalau ro, perhatikan karena ro itu sifatnya tafkhim. Tapi kita tidak bahas ro itu secara khusus, tapi secara umum dulu. Ro ketika dia fathah dan dhamma yang garisnya di atas, ya, yang dia garis ke atas, dia dibaca tebal. Ketika dia di bawah dibaca tipis. Ini namanya garisnya di atas. Ini dhamma, ini fathah, ini kasrah. Ketika ketemu hurufnya ini satu, dua, tebal. Ketika di bawah tadi biasa aja, tidak ditebalkan, jadi tidak tidak. Oke, tadi. Maka konsentrasi ketika di tempat hurufnya. Kan huruf itu tempat hurufnya tidak bertemu dengan bertemu dengan di yang depan atas. Ro. Ya, ro. Ya, ro pelan. Ro. Ya, cuma satu lagi. Kau lihat tempatnya ya. Kalau di biasa, ri, ya. Tipis ya. Ru. Nah, jadi dia tidak begitu gember, misal ro, tidak gember, jadi menebal, membulat, jadi mulut membulat, ru, tidak ro, ar-Rahman, tidak, tapi Allah, ya, yang membentuk bulatan. Terus ir ini tipis, jelas. Ketika ada tipis dia menjadi jelas. Ya. Terus yang bertasydid ya, paham ya? Coba kami contoh satu kali lagi nanti satu-satu. Coba 1, 2, 3. Jelas kalau irinya dia tipis dia jelas. Iri. Coba dari kiri. Iri. Nah, tipis. Ulangin
uru, Coba sekali lagi. Al, ar, al, ar, ir, 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 ur, uru, ur. uru, Nah, ro, 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 hmm. ri, ri, ru, 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 al, ir, ur, Ir, ir, nah, ir, ir biasa. ir, u, al, ro, irri, u, Ulangi. Al, al, ir, ir, ur, u, al, al, ro, irri, irri, ur. u. Nah, sekarang baru bisa. Kalau bisa mudah. Ini berapa ini? Za, 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 za. Za, Si, si, si. Zu, zu, zu. Az, za, is, uz, 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 uz. Ya. Azza, izzi, uzu, uzu. Karena di tasdid ro yang doma juga jadi uzu. Ya apa ngomong? Tapi kalau yang ada suku tadi us ya langsung tarik lagi ke sifat dari uz, za tadi. Unyo bayar doma, zanya langsung tarik us. Ya. Kami ulang sekali lagi nanti giliran seterusnya. Za, zi, zu, az, iz, uz, azza, izzi, uzu. Dari tengah. za, 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 Jelas. Za, za, z, za, z, za, nah, za, 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 zi, 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 sisanya diperjelas. Za, 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 za. za, Ini za. za, Ini terakhir. za, 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 Za. za, za, Nah, zi, 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 zi. zi, 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 Jangan ditutup mulutnya. Kecuali kalau dia ketemu tadi. zi, 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 Nah, konsisten ya. Kalau itu nanti berubah ngacak nanti, suara yang ngacak. Za. za, za, za. Nah, enak kan? Zi. Harus ini terus ya, Iya, dilatih terus mulutnya biar nanti terbiasa. Zu, kalau yang zu zu zu, 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 Nah, baru kalau zu dia baru Betul. betul. Kalau za sama zi dia konsisten. az, iz, uz, Az, az, is, iz, is, iz, is, iz, uz, uz, uz. uz, Saya yang dilatih. azza, izzi, uzzu, Lagi azza, azza, izzi, uzzu, nah kalau uzunya tidak apa di mana uzu. uzzu, Nah, kecuali kalau dia yang itu tadi yang ada sukun uz. uz, Nah, uz, u-nya didomakan, za-nya ditarik uz. uz, Untuk yang uz. za yang bersukun. Terus kayak nanti. kaku masih. Iya masih kaku. za, zi, zu, az, iz, uz, Uz, azza, izzi,
uzu. Za. za, zi, zu, az, is, uz, azza, izzi, uzu, uzu. Dan konsisten. Bentuk ro dan za. Kemudian terakhir matobi. Jadi nak bagikan matobi itu secara simpel aja ini. Ketika dia matobi alif, ya, dari matobi alif ada 3 tandanya. Yang pertama ada tanda ini petik, tanda petik ya, tanda petik yang panjang kecil tapi tidak panjang sih kecil. Yang kedua ada hamzah yang tidak berharokat, yang nempel. Itu kan biasa kita ketemu, nah nempel. Atau yang ketiga ada hamzah yang dia nempel, terpisah. Jadi 3 ini kalau ketemu matobi alif maka dibaca dua harokat, ya dibaca 2 harokat. Tapi khusus untuk ini setelahnya tidak kaki tanda sukun atau tasdid. Kalau ada tanda sukun atau tasdid maka dia berubah nanti langsung memasukkan huruf ini. Tapi kalau seandainya tidak ada huruf ini, 2 huruf ini, maka panjang 2 harokat. Misalnya ada babba, maka seolah-olah ada ba yang tasdid, maka tidak berlaku hukum ini. Tapi masuk hukum tasdid tadi. Ya. Intinya mudah dipahaminya, ketemu huruf ini kok 2 tidak katik ini tanda mati atau tanda sukun atau tanda tasdid, maka jelalah itu matobi alif. Yang kedua matobi iwaw. Matobi iwaw itu sebelumnya berharokat dhamma, setelahnya waw mati, ulang, ya. Yuha. Jadi baca 2 harokat. Jadi hurufnya yang harus yu tambah u lagi, yuha, diayun, yuha, 2 bentukan. Sedangkan i kasroh setelahnya ya mati, ya sukun tadi. I, bi, ti, bai. Nah, kalau bai beda, fathah ketemu ya langsung jadi i, bai. Tapi kalau ini dia ketemu huruf i, ayah, i, bi. Kalau ini u, tu. Jadi simpel untuk memahaminya. Kalau huruf alif ada 3 tanda-tandanya, tanda petik, garis menyambung sama terpisah. Setelahnya tidak ganti tanda sukun atau tasdid. Kalau waw sebelumnya dhamma, setelahnya waw sukun. Kalau ya hukumnya 2 harokat, sebelumnya kasroh, setelahnya ya sukun. Jadi memahaminya seperti itu. Karena di Al-Quran hampir banyak matobi ini. Ya secara langsung kita kadang bacanya dipendek-pendekkan. Maka ketika kita huruf itu kita maksimalkan. Nah, ya terus wala itu sebenarnya bisa masuk matobi, tapi karena ada tanda tasdid tidak berlaku. Maka masuk ke hukum nun tadi yang tasdid, walan dengung, makanya selalu pelajarin setiap nun dan mim bertasdid dibaca guna agar benar. Kata itu tanda yang seperti itu banyaknya. Kita cari lagi yang kedua. Nah ini alladzi ba'dalladzi di ketemu yang sukun
kasroh kemudian sukun maka maktubi ya maka dibaca 2 harokat. Ba'da alladhi ja, jangan langsung ba'da alladhi ja. Ba'da alladhi ja. Nah, ma minal ilmi ma itu maktubi alif. Kenapa ada hamzah yang melekat di huruf ma tapi dia tidak ada harokat hamzahnya, maka dibaca 2 harokat belakang. Setelahnya ada katik tanda mati atau tanda tasdid, maka ma berlaku hukum maktubi alif. Ma laka minallahi. Nah, wala alanya juga tadi nyambung ya. Wala alif lamnya nyambung di huruf lam, maka dibaca 2 harokat juga. Tapi biasanya ada di huruf, kalau seandainya di huruf nun tadi ada tasdid tidak berlaku hukum atau ini alif lam tadi, tapi berlaku di huruf nun tasdid. Kalau ini karena tidak ada tasdid yang di huruf nunnya, maka lam tadi dibaca 2 harokat. Wala nasiyat kita malu yatslu kita bayatslu rumah bertemu waw sukun maka dibaca 2 harokat. Jangan langsung disambar yatslu nahu, tapi yatslu nahu di 2 harokat dulu hukum atau di wawnya. Ya sudah ketemu, sehingga biasanya ada lagi terpisah. Yang terpisah itu tidak begitu banyak, tapi ada. Nanti ada urutnya itu terpisah yang menandakan itu huruf maktubi alif ya. Kalau yang nyambung temu, yang tanda petik itu temu, tapi yang terpisah itu biasanya tidak banyak. Banyaklah yang nyambung atau dianya tanda petik tadi, karena yang terpisah itu tidak begitu banyak kalau di sini. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Untuk didiskusikan. Ada pertanyaan? Kalau ini Ustaz, kalau yang galak di ujungnya seperti ini apakah panjang atau ini ayat 150-125 di mimma qami Ibrahim musalla. Musalla itu apa di musalla pendek atau Ini dia musola. Karena setelahnya tidak pakai tanda hamzah dan tidak ada tanda ia mati. Jadi dia musola. Muqami Ibrahim musola. Jadi tidak dipanjangkan. Kecuali kalau dia ini ayat 26 ila adabinna. Nah, ini 2 harokat baru ketemu ianya baru roknya dimatikan. Bin dia sebelumnya ada alif lam yang berdiri tegak. Roknya termati maka binnar. Tapi musola tadi dia udah ganti huruf hamzah setelahnya dan tidak ganti huruf ya mati setelahnya, maka dibaca pendek musola. Ada lagi?
Kalau ada amati berarti panjang 2 harokat. Ya, kalau seandainya ada yang mati atau ada hamzah misalnya setelah kita ada tanda petik misalnya baru panjangkan musola 2, 4, 6 harokat. Ini Ustaz, kalau yang untuk anak makan di sukun ya, aku itu minimal berapa harokat? Sebenarnya ketika dalam angka itu konsisten. Berapa konsistennya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, ketika kita awalnya membaca 2 harokat, maka seluruhnya 2 harokat. Di Ibn Arabi sebelumnya. Tapi ketika kita mengawali 4 harokat, 4 harokat. Tapi kalau 6 harokat, 6 harokat. Nah, kalau kami biasanya 6 harokat, biar kamu biar napas sepanjang. Biar melatih napas sepanjang. Misalnya Wabisal Masir, secara langsung napasnya elok panjang. Lagi ketika napasnya panjang enak ketika ayat-ayat selanjutnya. Ketika ketemu ayat yang tanda berhenti itu tanda berhentinya panjang ayat apa itu? Ayat tentang utang piutang itu. Agak-agak nyari itu agak-agak lama. Ada juga beberapa ayat-ayat di sini yang tanda berhenti itu agak lama untuk kita stop. Maka nak kita stopnya itu beri potong-potong ayat dulu, yang biar tidak kita stopnya. Di kawasan yang melewati tidak perlu dipanjangkan kawasan. Jadi, Berarti tergantung kita mulai awalnya ya. ya awalnya nak bangun dulu, sepakatan dulu. Ini apa ini masih pendek, dulu. Mungkin kalau kori mungkin dari awal itu memang lah panjang-panjang gitu ya kalau. Nah, kalau kori itu dia biasanya lebih dari 6, biasanya bisa 12. Khusus kori. Berarti kalau yang mat aslinya itu sampai 12, berarti kalau yang itu mat alifnya Bisa 4 ya? 4, 12. jadi kalau yang beramalnya kan ada kiroannya masing-masing. Jadi yang beramalnya ambilnya yang sesuai dengan di mana Al-Quran itu Kemampuan. yang mudah di negara itu. Oke, misalnya di Indonesia, Indonesia ini tahu kampusnya pendek-pendek. Aku sering makan cabai, coba ada tahu ya. Maka kiroannya bisa-bisa ayat-ayatnya. Tapi kalau misalnya di luar negeri kayak di Arab, jauh-jauh bisa kok tanda wakofnya. Kalau pernah baca kitab Al-Quran Usmani itu tanda berhentinya agak jauh. Karena napasnya beda-beda. Indonesia dengan luar negeri beda-beda. Maka untuk mengkondisikannya sesuaikan dengan kondisi negara itu. Ya mungkin kayak surat Al-Ikhlas itu mungkin 1 kali berhenti gitu ya. 1 kali wakaf gitu. Bisa jadi. Karena panjang gitu kan. Bisa itu asa disambung. Iya. Untuk hari dimatikan. Istiadah, buku istiadah menyambungkan surat, menyambungkan ayat satu dengan ayat yang lain. Boleh. Kalau ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nah. Biasa orang ini banyak terbang orang. Nah, itu cukupnya ya. Oke, izin lagi. Tak perlu lagi gitu nak menghayati. Itu cukupnya tadi. Padahal kalau kita menghayati surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang merajai seluruh alam semesta. Ayat ini baik kalau kita pahami arti makna dari merajai seluruh alam semesta, maka kehidupan kita yang jamin Allah, yang jamin rezeki kita Allah,
Yang jamin anak istri kita Allah, yang menjamin kehidupan kita Allah. Maka ngapa kita ragu dengan penciptaan kita? Ngapa kita masih banyak permasalahan dunia kita? Karena kita belum kenal dari makna Malik Yaumiddin. Siapa itu Allah? Kenapa Allah itu ada? Kenapa Allah itu menghidupkan kita? Kita belum kenal. Maka ketika kita belum kenal, kita belum bisa memahami bahwa kita diciptakan. Makanya ada beberapa orang ketika diciptakan, ngapalah hidup ini dari keluarga ini, ngapalah hidupnya di keluarga ini, ya? Banyak apa itu makanya, karena dia tidak kenal. Tapi kalau dia sudah kenal dengan penciptaannya, menggolah kehidupan dia benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi dia berbanyak bersyukur dan dia banyak mengamalkan amalan soleh. Dan ketika muaranya juga di akhirat dia lebih mulia dibandingkan orang-orang yang diberikan kecukupan. Karena kenapa? Beda orang yang paham dengan agamanya dengan yang tidak paham dengan agamanya. Maka orang yang tidak paham dengan agama biasanya hidupnya tenang, nyaman, nakanya berkelimpangan. Ya kenapa? Ya karena sudah tabarut saja, sudah Allah kasihkan harta itu fitrah ya. Allah berikan harta itu, tapi Allah lalaikan dia. Siap-siapnya kayak sampai oleh malaikat jaga dia dan malaikat penghuni alam sana. Alhamdulillah larinya nian. Yang sekarang tak galak kau keluarkan hak saudara-saudara. Siap-siap baik. Maka ketika membaca Al-Quran benar-benar dihayati. Adik ketemu di suatu saat, di suatu masa, di suatu waktu, ketika kita baca Al-Quran, tiba-tiba diri kita menangis. Ketika kita baca Al-Quran, tiba-tiba diri kita menangis. Tidak tahu kenapa. Nanti akan ketimbang. Kalau seandainya tidak juga, berarti ada masalah. Ada masalah di diri kita. Tapi kalau seandainya kita baca Al-Quran, kok nyaman, makin dibaca makin nyaman, makin dibaca makin menenangkan. Nah itu sudah meningkatkan iman kita. Makanya bagus itu apa tuh ada terjemahnya. Sampai ketika kita tiba-tiba hati itu menangis, coba makna artinya. Mungkin itu menggambarkan kehidupan kita. Ya, mungkin itu menggambarkan, tidak serta semuanya benar, tapi kurang lebih terkadang menggambarkan kehidupan kita. Karena Al-Quran ini adalah interaksi kita dengan Tuhan, dengan Allah kita yang menciptakan kita. Maka secara langsung ketika kita pengen meminta sesuatu, Allah nak jawab, tidak bisa menjawab. Kalau Allah langsung jawab, Allah akan apa yang terjadi dengan kaum ini ya? Karena Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ya, yang pengen Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu pengen kita dengan Tuhan, dengan Allah, baru dikasih takdirnya sudah hancur gunung Sur itu, yang Sinai itu. Apalagi Allah nak komunikasi dengan kita, maka Allah komunikasi dengan kita dengan tersirat, secara tersirat. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan mimpi, bisa dengan kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita. Itu secara langsung kita berinteraksi, memahami makna di dalam kejadian. Itu makna dari interaksi Allah dengan kita. Maka sering-sering berdoa, jangan berputus asa dalam berdoa. Ada seorang ya, dia tuh berdoa terus, pengen diberikan kesehatan, Mana caranya diberikan kesehatan. Dia sudah ikhtiar ke sana sini, ke dokter ya, sudah melakukan treatment lain. Alhamdulillah ketemu dengan gerakan terapi yang bisa menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, sehingga dia bersyukur, alhamdulillah, mungkin ini jawaban dari Allah. Padahal setiap bulan atau beberapa dekade sering ketemu dengan dia, tapi tidak Allah kasih di hari itu, tapi Allah kasih beberapa dekade setelahnya. Kenapa Allah kasih berjangka? Biar dia berdoanya benar-benar tulus. Ketika doa kita tulus, maka Allah jawab dengan tulus. Maka ketika kita berdoa, jangan cepat putus asa.
Allah anak bantu ini ya Allah datang anak ya Allah mana lah ya Allah Maksa. itulah putus asa. Maka coba aja pengen anak kita tak bandel ya Allah aku ridho dengan anak ini ya Allah aku titipkan ya Allah sudah doa lagi kalau sekiranya ada jalan biar anak tidak bandel lagi ya Allah tunjukkanlah ya Allah aku ridho ya Allah di doa akhirnya ketemu dengan kawannya yang soleh masuk pesantren misalnya terinspirasi dia bisa tak masuk pesantren juga kita tahu itu maka jangan bersasar dengan doa begitu pun dengan kita yang agak-agak kaku dengan baca Quran ya Allah aku pengen ya Allah baca Quran dengan mudah ya Allah pengen lancar ya Allah pengen cepat paham ya Allah jadi kita jalan ya Allah dulu kami belajar sama cak ini juga cak mana mati dengan ya mati itu cak mana bingung kami ketika diajari bingung nak nanya gurunya malu saat itu ya jadi tidak tahu kenapa baca Quran paham deh tidak tahu kenapa ketemu guru diajari dikit paham. Itulah namanya hidayah yang Allah berikan tadi. Sehingga tidak serta-merta hari itu Allah kasih, tapi berjalan. Intinya kita maksimal dulu ikhtiar. Ikhtiar kita maksimalkan pelan-pelan akhirnya lagi pas waktunya ketemu maka pasihlah bacaan kita. Maka baguslah bacaan kita. Maka jangan bosan-bosan berdoa tadi. Berdoa ini kuncinya umat Islam. Karena berdoa gratis, murah, tidak bayar, maka banyak-banyak berdoa. Terutama di waktu mustajab berdoa. Jam berdoa, sebelum waktu iqamah, sholat, ya. Waktu mulai sholat sunnah, banyak berdoa. Nah ini biasanya iqamahnya 3 menit, 2 menit. Kita belum sholat, lagi Allahu Akbar. Nah itu dibenarkan manajemennya. Maksimalkan untuk berdoa di waktu itu, karena waktu itu tidak akan lagi takbir di dalamnya, langsung ke langit, langsung dicatat doa kita itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kan kemarin pernah belajar kan kalau ada yang wajib berhenti. Ayat yang misalnya wakaf yang wajib berhenti. Nah terus kalau misalnya kayak Al-Fatihah tadi, kalau nyambung itu kan ada yang wajib berhenti. Itu hukumnya apa sebenarnya? Makanya ada kaidah namanya kaidah isti'adah. Boleh menyambungkan huruf. Tapi yang lebih afdal itu di mana ayat itu berhenti kan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh disambung, tapi harus pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada huruf lamnya dimatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak disambung lagi, bisa. Minya dihidupkan. Rahimil alhamdulillahil alamin. Rahmanirrahim. Dihidupkan. Minya dihidupkan langsung masuk ke huruf setelahnya. Itu ada kaidahnya. Maka kalau saran kami tidak usah lah ya. Mending per ayat itu yang kita baca. Karena kenapa? Per ayat itu kadang kita agak menges, apalagi nanti dipanjangkan ya. Biasanya tuh nak cepet, nak ngejar waktu, cepetin. Banyak juga itu. Ayo kita beberapa lagi. Beberapa lagi itu. Tapi ada juga untuk kompetisi itu kan, yang nyambung itu. Kalau kompetisi biasanya tidak kan dia yang nyambung. Dia per ayat ya maksimal. Malah kurang per ayat itu. Malah didikirinya. Misalnya ayat tentang Islam yang ayat awal itu. Ya ayyuhalladzina soal Al-Qur'an aja
Siam kan sampai Kutibu Siam di stop kan saking dia nak perfect bacanya tapi maksimal ya sampai Siam dilanjut lagi sebelumnya diteruskan tapi kalau seandainya panjang huruf per ayat disambung itu belum ada kompetisi kebanyakan itu ayat panjang dipotong. Oh berarti untuk ini baik itu ya apa? Untuk yang buru-buru Pertunjukan kayaknya ya. Sering lihat di itu kan di video-video itu kan kayak surah Ad-Duha itu kan dibaca sekali satu napas gitu. itu tuh kalau kami ya secara logika kami itu orang-orang yang terburu-buru maka dia ngejarnya cak itu memang boleh tapi lebih asal lagi Yang kalau baca sekali Ya. napas gitu kan. disambung kan Untuk pertunjukan mungkin tapi ya. itu tuh bagusnya untuk murojaah kita punya hafalan murojaah jadi kalau murojaah kan kalau pelan-pelan bisa sekali duduk ini satu juz kamu tapi kalau murojaah dia nyambung kan cepet ya dia cepet ya itu murojaah biasanya yang nyambung itu murojaah tapi kalau untuk membaca Al-Quran secara sholat itu jarang kecuali kalau Ramadan serius kalau Ramadan paling banyak yang tadinya kalau di bulan biasa udah galak potong kalau Ramadan potong ya tidak tahu kenapa boleh tanya ke ustaz-ustaznya ya ngapain potong itu saat ngapo ayatnya tuh bukan potong yang disambung ngapa ayatnya disambung Ustaz? Kan biasanya kalau pas bulan biasa tidak disambung ayatnya tidak tahu kan kenapa yang walau alam tapi kita tetap berpikir positif lah ya mudah-mudahan tidak ada niat yang jelek di dalam bacaan dia tadi di dalam hatinya selain bacaan pas sambungannya tidak mengurangi nilai-nilai dari isi Al-Quran tidak mengurangi tapi yang takutnya nanti ketika dia nyambung kurang pas akan mengurangi makna dari Al-Quran kasih videonya tanggung jawab ini video namanya jamaah itu ya jadi tanggung jawab dia apalagi dijauh ini yang sekali nafas gerakannya itu pokoknya 20 menit itu selesai 23 rakaat loh itu bahaya itu bahayanya untuk imamnya itu kasihan kalau makmumnya mau ngasih ya kan tapi imamnya kasihan pasti tanggung jawab ya kenapa cak itu Kalau dulu ini ya, Ustadz Muammar itu galak tuh. Galak satu surat satu napas ya. Panjang. Iya. kita tanya Ustaz kenapa dipanjang Kati lagi Muammar. Bang ada Ustaz, yang pernah di Iya di video. Afrika ya. Katanya ngaji itu ya, pas panjangin apa sih? Dia Terus yang harokatnya pas tak sesuai harokatnya tuh. Tapi disambung tuh satu surat tuh. kalau Afrika itu panjang Iya. Ya kalau kita kan itu Ustadz Muammar dulu kan. Galaknya itu. memang bahasa pas makanya dan tempat pergi juga dia pas tapi kalau seandainya dia nyambung cepet itu udah pas takutnya kebanyakan saya itu makanya hati-hati karena tadi aku kasih di imam tadi kita yang sudah diimamkan takutnya nanti tidak tanggung jawab juga posisi itu Nah, ada paling Ustaz. Itu kan untuk tanah wakaf. Dulu ada yang pernah nanya, apakah boleh tanah wakaf yang mem itu apakah mesti berhenti atau boleh nyambung? Karena kalau wakaf mem kan katanya harus berhenti. Nah itu mana Ustaz? kalau pakai kiroat ini wajib berhenti pakai kiroat ini tapi kalau seandainya boleh tidak berhenti boleh saat napasnya bisa dijamin dia bisa nyambung ke ayat setelahnya sama kayak yang ada kof alif sod kof dan kof sod itu yang ada sod dan kofnya itu boleh disambung boleh nah bisa biasanya kalau kami ke ayat al-baqarah awal itu tidak kami potong sambung biasanya yang ketiga ya dari kita udah kami sambung biasanya kenapa ya pendek sambung banyak jadi
imam kita, imam yang sahabat ini itu bukan kita bangsa Indonesia. Salah satunya Malaysia saya sama makin juga kiraannya. Karena pendek-pendek apa sebenarnya panjang, makanya dikasih jeda wajib berhenti. Penekanan wajib berhenti. Sama kayak apakah bekam sebaik-baik pengobatan? Tidak juga. Tapi sebaik-baik dia baik. Tapi tidak juga yang lain tidak baik. Misal kai atau gura. Kan ada kalau sunnah Rasul. Gura baik, tapi yang paling baik bekam. Kai baik, tapi yang paling baik bekam. Ya, sama kayak tadi. Apakah tanda wakaf itu wajib berhenti? Wajib sebaik-baik ketika kita mau itu berhenti. Boleh lanjut, boleh silakan. Itu rambu-rambu itu kita tuh jangan sampai bablasan. Kita Nyalai maknanya ya. Nah, kita nganggap nafas kita cukup, pas lagi ujungnya kayak ngos-ngosan. Takutnya kayak itu. Kontrol. Karena ini Kontrol. ada seperti tanda wakaf mem itu kan seperti di Yasin kan, ada baju berapa itu kan ada tanda wakaf mem gitu. Jadi berarti kalau kita nafasnya boleh. Wah, kalau kita sistemnya, maka jadikanlah setiap amalan-amalan kita sebagai bentuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen ditanya capek tak belajar, capek. Kalau kita tanya belajar capek, paling capek belajar ketimbang cari nafkah. Kenapa? Karena pikiran kita dikuras, nalar kita dikuras, kesempatan waktu kita dikuras, tidak dibayar loh. Ya, mau belajar dibayar enggak? Tidak. Tapi Allah bayar langsung nanti di akhirat. Kalau kita misalnya pegawai dibayar tunai, niatnya dia pegawai kadang nggak ngerumpi, nilai ibadahnya kurang. Kalau dia benar-benar maksimal pegawainya, dia tidak ngerumpi, tidak menghibah, taat-taat baik, 20 taman, nafkahi keluarganya, ibadahnya dapat. Tapi kalau orang ini dia udah gaji, tapi Allah gaji lebih dari apa yang dia inginkan, maka maksimalkan ketika belajar. Makanya Rasulullah itu nyuruh umatnya disunahkan untuk berdoa, Allah ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku, Allah ini as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, baru rezeki yang thayyib, yang baik. Kenapa tidak rezeki thayyib dulu baru ilmu yang bermanfaat? Artinya utama ilmu itu bisa memperbaiki keadaan rezeki kita. Kita tahu ini haram, kita belajar tentang ini haram, maka rezeki kita akan halal karena kita mempelajarinya. Atau makanan kita, makan darah itu haram. Dari mana kita belajar? Al-Maidah kan. Maka ketika kita melakukan memberi makanan ke keluarga kita menjadi halal, kan? Tidak jadi kita berdarah misalnya. Ada kan soto darah yang viral, atau makanan-makanan yang khamar misalnya, walaupun 0,00001% ya masih itu mengandung khamar, walaupun persenannya sedikit. Kata Allah khamar itu haram, ya haram. Maka kita ketika kita mencari rezeki untuk keluarga, kita tidak memperkenalkan khamar itu masuk dalam keluarga kita. Makanya ilmu yang bermanfaat itu lebih segala-galanya ketimbang rezeki duluan. Karena rezeki akan mengentol ketika ilmu yang bermanfaat itu sudah kita pegang. Ya, maka kalau seandainya kita melok pekerjaan, ada iklan itu apa? Untuk menambah kompetensi ilmu kita. Biar ketika kita pegawai lagi tidak salah prosedur, tidak sesuai SOP, tidak sesuai ADRT-nya. Kalau seandainya kita tidak didiklat, takutnya nyalain aturan. Lah banyak kan itu kan, yang aturan itu masih galak nyalainnya, ya. Mau pucuk itu tidak, tapi dia tahu bahwa tidak boleh menyelewengkan harta kekayaan dari hak-hak negara. Dia tahu itu
karena kepintaran dia diselewengkan, maka itu menyebabkan kemudorotan. Maka ilmu itu penting di atas segala-galanya. Maka yang menjadi patokannya adalah jadikan ilmu itu sebagai pegangan kita, hujah kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, dan jadikan juga sholat dan sabar sebagai penolong kita. Karena sholat dan sabar adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa menolong kita ketika kita terjadi kemudahan, ketika keluarga kita ada yang meninggal, ketika ada istri dan anak kita yang sakit, ketika ada keluarga kita yang sedang terkena musibah. Maka jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Lakukan sholat dengan maksimal, kita sesuaikan gerakan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan dan Rasulullah amalkan. Maka sabar itu jadikan penolongnya, ya, dan insya Allah setelah dari yang dilakukan nanti akan Allah berikan rahmat pertolongan bagi orang-orang yang yakin bahwa Allah itu sebagai penolong. Kalau seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.